Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam sapaan gembala kali ini kita akan merenungkan tentang kangen. Saudara, setelah cukup lama kita tidak saling bertemu, wajar kalau kita jadi merasakan kangen seorang terhadap yang lain. Kangen bertemu teman-teman, kangen bercanda, kangen nyanyi bareng, kangen pelayanan, dan kangen-kangen lainnya. Ya memang sekarang sih lumayan kita punya WhatsApp group sehingga kita masih bisa bertukar kabar, ngobrol di situ. Atau kalau itu kurang, kita bisa bervideo call. Juga ada fasilitas Zoom, Google Meet dan yang lain-lain. Tapi sejujurnya semua itu tidak bisa menggantikan pertemuan fisik tatap muka. Jadi walaupun sudah ada sarana-sarana tadi, kita masih juga mengatakan, kangen ya, kepingin ketemu. Nah saudara, sebetulnya kangen itu bukan hanya untuk diatasi, tapi bisa juga kita belajar dari rasa kangen itu. Misalnya, pernahkah kita memikirkan siapa saja sih yang biasanya kita kangeni? Teman, sahabat, keluarga, atau siapa? Apakah di antara yang kita kangeni itu ada orang-orang yang tidak kita suka? Mungkin pernah membohongi kita, mengkhianati, menyakiti kita. Adakah di antara mereka yang pernah kita kangeni? Atau kalau kita kangen pada sebuah tempat, kangen gereja, bagian mana dari gereja yang kita kangeni? Apakah ruang kebaktiannya, aulanya, ruang rapatnya, kafetaria, atau mana? Sebab kita tahu gereja kita tidak sempurna. Di ruang kebaktian mungkin kita pernah mengeluhkan AC-nya tidak dingin atau terlalu dingin. Kita mungkin pernah komplain tentang sound system atau multimedia. Kafetarianya mungkin kita anggap makanannya tidak sesuai selera kita. Atau bangkunya kurang sehingga harus ada yang antri. Dan seterusnya. Apakah yang kurang-kurang itu, yang tidak enak itu yang kita kangeni? Saudara, ada pengalaman menarik dari kisah Esau dan Yakub. Kita tahu dua bersaudara ini, dua kakak beradik ini, dalam sejarah hidup mereka pernah berpisah dalam keadaan tidak akur. Waktu itu Yakub membohongi sang ayah sehingga berkat yang harusnya diterima Esau, dia terima. Dan akibatnya Esau marah sekali. Dalam marahnya ia mengatakan, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Kejadian 27 ayat 41. Yakub dengar kata-kata Esau, lalu dia melarikan diri. Di perantauan, Yakub ternyata berhasil. Dia jadi kaya raya dan sudah punya keluarga. Tapi semua itu tidak membuatnya lupa kampung halaman. Dia kangen pulang. Mungkin kangen makanannya, kangen alamnya. Apakah dia kangen Esau? Yang jelas dia takut. Takut bertemu, dia berusaha menghindar. Sehingga ketika akhirnya dia dapat kesempatan pulang, dia justru berkonsentrasi pada mengirimkan ternak, hewan pada Esau untuk menunjukkan saya tidak mau musuhan lagi. Dia ingin berbaik. Sebaliknya, Esau tidak peduli semuanya itu. Dalam Kejadian 33 ayat 4, itu sebetulnya nats kita hari ini, kita mendapatkan laporan bahwa Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Esau ternyata juga kangen. Melihat sikap Esau dan Yakub, apa yang bisa kita pelajari tentang rasa kangen? Ternyata setiap orang bisa punya rasa kangen. Termasuk pada mereka yang pernah melukai hati. Termasuk pada tempat yang pernah meninggalkan kesan tidak enak. Kangen boleh saja. Tapi dari kangennya Esau kita bisa belajar bahwa kangen tidak terbatas pada teman-teman kita saja yang setuju seide dengan kita.
tapi kangen juga dengan mereka yang pernah menyakiti kita. Kangen bahkan bisa menjadi pintu untuk memperbaiki hubungan, menjalin relasi yang sempat rusak. Kangen juga dengan demikian bisa ditujukan pada kondisi, barang, tempat yang tidak sempurna. Itu bisa menjadi alasan kita untuk memperbaiki, untuk menjadikannya lebih baik. Nah, dengan demikian, sambil menunggu rasa kangen bertemu itu betul-betul bisa tercapai, kita bisa mulai dengan meneliti dan mempelajari rasa kangen kita. Menjadi lebih baik, bukan hanya ditujukan pada orang-orang yang dekat dengan kita, tempat, alat yang sempurna, tapi juga pada segala sesuatu yang tidak sempurna. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Dalam rasa syukur ya Tuhan, karena Engkau memperlengkapi kami dengan berbagai pengalaman, kami juga mau berterima kasih untuk segala ketidaksempurnaan yang ada. Biarlah dari pengalaman Esau dan Yakub, kami juga belajar untuk bisa menerima, memahami segala yang kurang, dan menjadikan segala keterbatasan itu sebagai dasar kami untuk terlibat, memperbaiki, terlibat mengasihi dengan lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.